Koki legendaris. Episode 45. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak akan peduli jika asosiasi konsumen tidak peduli. Dada menatap perhatian yang diterimanya dan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Namun, setelah berdiskusi dengan orang-orang tua dalam kelompok itu, Dada menemukan bahwa mungkin ada latar belakang yang kuat di balik toko Yuan Ming. Tetapi Dada tidak takut. Dia hanya mengungkap fakta bahwa harganya tinggi dan reputasinya tidak seperti yang terlihat. Tindakan ini diambil hanya setelah mempertimbangkan pro dan kontra dan menganggapnya dapat diterima. Kapan kamu bilang kalau angsa kemarin akan tersedia? Aku sampai ngiler. Tiba-tiba, pengunjung di depan Dada berkata begitu. Mana mungkin aku tahu? Tanpa diduga, orang yang ditanya itu menjawab dengan nada yang sangat buruk. Hehe, kalau kamu nggak cepat kemarin, kamu nggak akan tahu betapa lezatnya daging angsa itu. Luar biasa, kata pria itu dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Apa yang bisa dibanggakan? Lain kali aku akan membeli satu dan kau tidak akan bisa memakannya, kata pria itu sambil menggertakkan giginya. Angsa itu harganya 5.888. Kemarin saja kau tak sanggup beli seperempatnya, tapi kau rela beli semuanya. Saat Dada mengatakan ini, para pengunjung di depannya mencibir. Kalau saya minum ini, saya tidak akan haid selama 2 bulan dan darah saya bisa kembali normal. Sepertinya pria ini sudah bulat tekadnya dan sudah memikirkan solusinya. Tunggu, maaf, ini pertama kalinya aku. Apa itu yang harganya 5.888? Dada berusaha keras untuk membuat ekspresinya tanpa penasaran, alih-alih terkejut. Tapi Dada tak kuasa menahan diri untuk menggerutu dalam hati. 5.888 untuk seekor angsa? Angsamu bertelur emas. Angsa panggang premium baru Bos Yuan sangat lezat. Setelah makan satu, Anda pasti ingin 2 lagi. Dan setelah makan 2, Anda pasti ingin 3 lagi, kata pengunjung di depan Dada dengan antusias. Tapi harganya terlalu. Dada tak dapat menahan diri untuk berkata. Mahal memang, tapi pengerjaannya sepadan. Sayang sekali saya tidak bisa memakannya. Pria itu masih merasa kasihan. Dada menjadi lebih bertekad. Saya harus mencobanya. Kenapa harganya begitu mahal? Tapi saat ini dia agak bimbang. Banyak yang bilang enak, tapi kalaupun enak, harganya pasti mahal. Pasti ada sesuatu yang tidak logis di sini. Jam makan siang telah dimulai. Pelanggan nomor 1 sampai 10, silakan masuk dan menikmati makanannya, ujar You Jia sambil tersenyum saat berdiri di depan pintu masuk toko Yuan Ming. Fiuh, untung saja aku nomor 9. Dada melihat angka di tangannya dan berkata penuh syukur. Senangnya ada mesin pencatat angka. Dengan begini, saya bisa jadi yang pertama makan, kata para pengunjung di barisan depan dengan gembira lagi. Benar sekali, kalau tidak, semua tempat itu pasti sudah diambil orang-orang kaya dan punya waktu luang, kata pengunjung restoran yang baru saja berbicara dengan marah. Mereka yang kaya dan punya waktu luang tentu merujuk pada Wu Hai, Ling Hong dan lain-lain. Meskipun masih memiliki keuntungan geografis, namun memang sedikit lebih baik. Apakah bisnis di sini sedang berkembang pesat? Dada ingin bertanya dalam hati, tetapi tanpa sengaja mengatakannya dengan lantang. Haha, tentu saja. Lihat saja banyaknya orang di sini untuk makan. Sebelum ada mesin antre nomor, jalan ini pasti ramai sekali, kata para pengunjung di barisan depan sambil berjalan. Kudengar harganya tidak terlalu mahal? Dada terkejut mendengar jawabannya, lalu bertanya dengan santai. Mahal sih, tapi sekali-sekali mampir ke sini buat makan. Gak apa-apa, kata pelayan restoran itu sambil tersenyum. Benar sekali, kami di sini untuk menikmati kelezatan makanan dan keahlian Bos Yuan, kata orang lain sambil berjalan masuk ke toko dengan tidak sabar. Benarkah itu ajaib? Dada mengikutinya dengan bingung. Begitu memasuki pintu, Dada merasakan kehangatan, tetapi bukan kehangatan yang disebabkan oleh AC. Lebih seperti kehangatan musim semi yang semarak dan meriah. Cukup hangat, gumam Dada, lalu melihat daftar harga di belakangnya. Inilah alasannya datang ke sini hari ini. Saat Dada berbalik, kamera pada bros juga menangkap isi daftar harga. Pada saat ini, terdengar suara tarikan napas dan seruan yang keluar dari headset Bluetooth. Apa-apaan ini? Siku babi Dongpo 2080? Angsa panggang premium 5.888? Pria yang suaranya begitu terkejut hingga terdistorsi itu adalah orang yang tadi bersikap lembut. Hidangan umum seperti udang harganya 1.288? Aku juga tertawa. Suara perempuan itu terdengar relatif tenang dan dewasa. Tidak adakah yang memperhatikan roti kukus itu? 64, 64. Orang lain itu terus bergumam pada roti kukus 1000 lapis itu. SSST, kita pesan yang paling murah saja, kata Dada lembut. Pesan saja roti wijen itu. Roti wijen sialan itu harganya 58. Kali ini, suara perempuan dewasa itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Baiklah.
Dada menyetujui dengan lembut, lalu berbalik dan duduk. Halo, apa yang ingin Anda makan hari ini? Yo Jia menghampiri dan bertanya dengan sopan. Roti wijen. Dada tanpa acuh tak acuh. Maaf, camilan ini tidak tersedia saat makan siang dan makan malam, kata Yo Jia sambil tersenyum. Kenapa? Tanya Dada sambil mengerutkan kening. Semuanya tertulis di menu. Menu lain di restoran kami juga sangat enak, jelas Yo Jia. Kalau begitu, biar Mi Bai yang membuatnya. Apa ini? Dada tetap memilih yang termurah. Lagi pula, dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak uang di toko Yuan Ming. Ini adalah sesuatu yang terbuat dari beras sebagai bahan bakunya. Yo Jia juga dengan hati-hati memperkenalkan beberapa hidangan nasi yang baru dibuat. Kalau begitu, nasi kecapnya, bukan nasi goreng. Dada mengajukan pertanyaan yang sedikit lebih sulit. Oke, totalnya 98 yuan. Bayar dulu, baru makan. Yo Jia mengangguk. Ini, 100. Dada mengeluarkan selembar uang $100 baru dan menyerahkannya. Ini $2. Yo Jia mengeluarkan 2 koin dan menyerahkannya. Ya, dengan peningkatan sistem, Yuan Ming tidak lagi berpartisipasi dalam pekerjaan membuat uang kembalian, dan biasanya memberikan sejumlah uang kembalian kepada Yo Jia. Sekarang kotak uang yang disediakan oleh sistem hanya akan menghitung saldo pada malam hari, jadi Yo Jia dan Shen Min akan membantu dengan pengembaliannya. Tetapi sebagian besar pembayaran di sini masih dilakukan melalui transfer. Ya. Dada mengangguk. Setelah Yo Jia mengambil uangnya, dia menunjukkan menu kepada Yuan Ming. Seporsi nasi dengan kecap, perintah Yo Jia dengan keras. Yuan Ming mengangguk dan mulai bersiap. Ini pertama kalinya aku makan nasi kecap, gumam Yuan Ming dalam hati, lalu mulai menyiapkan. Nasi kecap dan nasi goreng kecap memang dua hal yang berbeda. Umumnya, bumbu untuk nasi goreng kecap dicampur dengan nasi dingin terlebih dahulu, lalu digoreng. Yuan Ming pernah membuat ini sebelumnya, tetapi kali ini nasi goreng kecapnya benar-benar berbeda. Tidak perlu digoreng, cukup nasi saja lalu siram dengan kecap. Tampaknya sederhana, tetapi Anda perlu menguasai suhu memasak dan jumlah air. Nasi tidak boleh terlalu keras, karena akan kenyal dan sulit dimakan. Nasi tidak boleh terlalu lembek dan tidak beraroma. Sistem, menurutku nasi kecap ini paling enak dibuat dengan beras berbentuk bulir. Bagaimana menurutmu? Yuan Ming merasa beras yang ada tidak cocok untuk membuat nasi kecap, jadi dia bertanya langsung. Sistem menampilkan pesan sebutir beras kekaisaran pasir sudah siap, silakan gunakan sendiri. Ini momen favoritku, Yuan Ming menunjukkan senyum di balik topengnya. Sambil berbalik, Yuan Ming perlahan membuka pintu lemari bertuliskan kata butir pasir dengan suara bang, mengambil mangkuk porselen seukuran telapak tangan, dan menyendok setengah mangkuk nasi mentah. Konon, butiran beras pasir kekaisaran ini relatif besar, dan warnanya putih dengan sedikit sentuhan hijau, seperti batu giok. Yuan Ming mengamati butiran beras di depannya dengan saksama. Lalu ia mendapati bahwa itu memang sebutir beras pasir, mengangguk puas, dan bersiap mengambilnya untuk dicuci. Beras pasir kekaisaran ini berbeda dengan beras upeti dari Zuozhou yang bisa dikukus dan dimasak tanpa dicuci. Beras pasir kekaisaran ini masih perlu dicuci sedikit. Sistem menampilkan karakter beras kekaisaran Kesa berasal dari periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Kesha awalnya adalah nama sebuah kota di Kabupaten Yongshun, Prefektur Otonomi Tujia, Provinsi Hunan. Karena berasnya yang unik dan harum yang dihasilkan di Guirongping, Desa Gaojian, Kota Kesha, beras ini dianggap sebagai harta karun di antara sawah. Karena dibayarkan sebagai upeti setiap tahun, beras ini juga disebut beras kekaisaran Kesha. Namun, lahan pertanian Guirongping di Desa Gaojian hanya 1.500 meter persegi. Namun, beras yang dihasilkannya lembut dan berkilau, dengan rasa yang kaya dan aroma yang memabukkan. Saya bilang, sistem, bisakah kau tidak memamerkan pengetahuanmu tanpa menyadarinya? Yuan Ming memasak nasi, menambahkan air dengan hati-hati, lalu mengeluh tanpa daya. Benar saja, Yuan Ming sedang memasak dengan serius ketika sistem tiba-tiba memperkenalkan banyak hal tentang beras kekaisaran berbentuk bulir. Kau jelas-jelas ingin membuat masalah, kata Yuan Ming lagi. Akan tetapi, sistem yang dipopulerkan itu menghilang. Yuan Ming kini tidak berdaya dan hanya bisa menambahkan lagi. Sebenarnya, saya tahu tentang beras kekaisaran berbentuk bulir. Terima kasih atas ilmu pengetahuan populer Anda, kata Yuan Ming, lalu ia merasa lega ketika melihat sistem tidak merespons. Xianzi Yuan Ming memanfaatkan sisa waktu untuk menyiapkan bahan-bahan lain untuk nasi kecap, yaitu kecap. Aduk nasi kecapmu hingga rata sebelum dimakan. Nikmati perlahan. Yo Jia membawa mangkuk kecil dan meletakkannya di depan Dada sebelum berbicara. Oke, terima kasih. Dada mengucapkan terima kasih seperti biasa, lalu menatap makanan di depannya. Yo Jia membawa mangkuk kecil, kira-kira seukuran mangkuk makan yang biasa mereka gunakan di rumah. Gadis itu akan kenyang setelah makan setengah mangkuk dan beberapa sayuran. Namun, mangkuk di depannya lebih halus,
terbuat dari porselen putih hangat. Bagian luar mangkuk dicat dengan beberapa helai daun padi hijau panjang, dan mangkuk itu berisi sekitar 8/10 nasi. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Dada memanggil Youjia. Nasi kecap ini tidak ada lauknya? Tanya Dada bingung. Ya, tidak. Youjia berbalik dan mengangguk. Setidaknya harus ada sepiring lobak kering, kata Dada dengan heran. Maaf, kami tidak menjual acar lobak secara terpisah, kata Youjia sopan. Baiklah. Dada terdiam. Toko mana sih yang jual nasi kecap seharga 98 yuan tanpa ada lobak keringnya? Dada menoleh dan menggerutu dalam hati. Dada, bisa periksa kameramu rusak atau tidak? Suara dari headset Bluetooth menarik perhatian Dada. Dada mengerutkan kening, lalu menyentuh bros itu tanpa disadari dan membetulkannya. Dada, jangan bergerak. Sepertinya tidak ada yang patah. Jari-jarimu masih setebal dulu. Suara lain terdengar dengan nada mengejek. Lalu, seketika itu juga, headphone-nya dipenuhi suara pujian. Kalau saya tidak tahu ini siaran langsung dari Dada, sambil melihat hidangannya, saya pasti mengira ini cuma pemotretan yang direkayasa. Ini objektif dan adil. Memang, aku bisa merasakan makanannya enak meski hanya lewat layar. Hal ini membuatku merasa sedikit lapar. Tak berlebihan bila dikatakan reaksi penonton yang melihat nasi kecap lewat layar sungguh memikat hati. Nasi diisi hingga 80% dan diberi kecap merah coklat bening. Beras ini benar-benar berbeda dari beras lainnya. Nasinya agak panas, dan sedikit warna hijau zamrud terlihat pada warna putihnya, membuatnya tampak seperti batu giok putih yang terbungkus zamrud. Kecap merah coklat yang dituangkan di atasnya, dan minyak pada nasi itu sendiri, membuat seluruh nasi tampak sangat menggugah selera. Kelihatannya enak, Dada menelan ludah lalu berkata, tepat saat saya hendak meletakkan sendok, saya tiba-tiba teringat bahwa saya perlu mengaduknya dengan baik, jadi saya mengambil sendok dan mulai mengaduknya. Hua-hua, pengadukan kali ini berbeda. Sendok putih berlapis glasir dicelupkan ke dalam kecap merah coklat, lalu diaduk di antara butiran beras yang tampak seperti batu giok. Panasnya nasi langsung membangkitkan aroma nasi dan kecap. Setelah mengaduknya 2 kali, Dada tak tahan lagi. Makanan lezat di hadapannya tercium sangat harum, jadi wajar saja ia tak bisa menahannya. Ia mengambil sendok dan memasukkannya ke dalam mulut. Dada tak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Begitu nasi kecap masuk ke mulut Anda, aromanya langsung memenuhi mulut Anda. Aroma asli beras kosher royal sangat harum, dan semakin memikat setelah dikukus. Beras ini juga memiliki rasa kecap dan sedikit rasa manis. Manisnya bukan hanya dari nasi, kecapnya sendiri juga punya rasa manis kacang. Butiran nasinya berbeda dan lengket saat dikunyah. Rasanya persis seperti lapisan permukaan nasi yang baru dimasak, yang saya makan diam-diam waktu kecil. Rasanya manis seperti nasi itu sendiri, dan tambahan kecap membuat rasanya tidak monoton. Rasanya sedikit asin, yang semakin meningkatkan rasa manis nasi dan aroma kecap. Sungguh lezat. Puji Dada sambil berusaha keras memasukkan makanan ke mulutnya. Dan orang-orang di ujung lain siaran langsung mulai berbicara. Dada, cepat kembali. Ini bukan siaran langsung makanan, ini siaran langsung anti pemalsuan. Kok bisa-bisanya kamu begitu kecanduan makan? Setelah mengatakan ini, suara perempuan dewasa itu tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Ada pepatah yang mengatakan makanan terasa lebih enak saat kita melihat orang lain makan. Kini, semua orang yang menonton siaran langsung Dada telah merasakannya secara mendalam. Rasanya seperti sedang menonton siaran langsung anti pemalsuan palsu. Ini jelas siaran langsung makanan. Aku lapar sekali. Sebuah suara pria yang lembut tak kuasa menahan diri untuk berkata. Benar. Berhenti makan sekarang. Dada, bisakah kau kembali dan mengungkap yang palsu? Ini adalah harapan para penonton yang meneteskan air liur. Katakan saja, ini mudah bagi kami. Kami hanya menonton siaran langsung melawan barang palsu. Tapi Dada, kau bahkan membuat makanan lezat untuk menggoda kami. Melelahkan. Penonton ingin sekali memukul seseorang saat melihat nasi kecap di mangkuk di depan mereka semakin sedikit. Lagi pula, saat Dada sedang makan, kamera brosnya langsung menghadap ke nasi kecap di depannya. Melihat nasi kecap itu terus-menerus dimasukkan ke mulutnya dan mendengarkan suara Dada mengunyah dengan penuh emosi. Rasanya aneh kalau aku tidak lapar. Oh ya? Uap panas itulah yang membuat orang merasa seperti bisa mencium aromanya melalui layar. Kita sudah selesai makan, ayo kita mulai. Dada, yang sedang asyik menikmati hidangan lezat itu, baru menyadari setelah selesai makan bahwa ruang siaran langsung sudah dipenuhi ketidakpuasan publik. Aduh, kasihan sekali nasi kecap itu. Kelihatannya enak sekali. Akhirnya suara perempuan dewasa itu terdengar penuh emosi. Bisnis itu penting, kata Dada dengan nada sembunyi-sembunyi. Lagi pula, aku tadi begitu asyik makan sehingga aku merasa sedikit malu sekarang. Kalau begitu cepat pergi. Penonton di ruang siaran langsung akhirnya bersemangat. Lagi pula, mereka datang ke sini karena harga yang mahal.
Oke. Dada mengangguk sedikit, lalu berdiri dan bergerak mendekati Yuan Ming. Bos, halo. Dada berjalan mendekat dan mulai menyapa Yuan Ming. Baiklah, halo. Yuan Ming mengangguk, lalu berbalik untuk menyiapkan makanan. Tidakkah menurutmu hargamu terlalu mahal? Dada berpikir sejenak dan bertanya dengan keras sebelum Yuan Ming berbalik sepenuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak peduli bagaimana Yuan Ming berhenti berputar. Bahkan mereka yang sedang mengantri dan mereka yang telah selesai makan pun menatap Dada. Tentu saja, mereka yang begitu asyik makan hanya akan mengerutkan kening meskipun mendengarnya, dan tidak akan memperhatikan. Makan lebih penting. Misalnya, Lianyi terus menyantap hidangannya. Tidak. Yuan Ming berbalik dan menjawab dengan serius. Aku baru saja makan nasi kecap. Restoran lain, bahkan yang lebih mahal, cuma mematok harga 8 yuan. Bahkan ada yang mematok harga 3 yuan. Tapi kamu mematok harga 98. Apa menurutmu itu keterlaluan? Dada menunjuk mangkuk kosong yang dipegang Yao Jia dan berkata dengan keras kepala. Karena punyaku enak, kata Yuan Ming dengan percaya diri sambil berdiri tegak. Begitu ia mengatakan ini, Dada langsung terdiam. Memang benar. Nasi kecap buatan Yuan Ming sama sekali tidak setara dengan yang lain, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Ya, karena enak sekali, kenapa tidak dimurahkan saja? Biar orang lain saja yang menikmatinya. Dada merasa harganya jauh lebih mahal dari biasanya. Bahan-bahannya berbeda, dan teknik memasaknya juga berbeda, kata Yuan Ming singkat. Lalu ia tidak berniat mengatakan apapun lagi. Waktu makan siang terlalu singkat untuk disia-siakan, jadi Yuan Ming bersiap memasak makanan untuk orang lain. Meskipun aku tidak tahu jenis nasi ini, aku bisa bilang kalau nasinya memang enak. Tapi, karena kamu jago masak, kenapa kamu tidak menggunakan bahan-bahan biasa saja untuk membuat makanan lezat dengan harga biasa agar lebih banyak orang bisa makan? Tanya Dada lagi. Kali ini Yuan Ming tidak berbicara. Ia tidak suka menjelaskan terlalu banyak. Sebaliknya, Wu Hai di sampingnya berbicara. Wu Hai terkekeh begitu membuka mulut. Haha, apa pekerjaanmu, gadis kecil? Dada menatap Wu Hai dengan bingung dan tidak menjawab. Jangan salah paham, aku hanya bertanya, tidak ada maksud lain, karena aku bisa membantu Bos Yuan menjawab pertanyaanmu tadi. Wu Hai bersikap cukup lembut kepada gadis muda dan cantik itu. Namun tidak semua orang tidak berguna seperti Yuan Ming. Saya seorang pekerja media mandiri. Mata indah Dada bergerak luwes, lalu ia mengucapkan sebuah nama yang cerdas. Jadi aku bukan seniman. Wu Hai mengangguk, dengan ekspresi datar di wajahnya. Apa hubungannya ini dengan seni? Dada semakin bingung. Dan ini pertama kalinya kamu datang ke toko Yuan Ming, kan? Wu Hai tidak menjawab pertanyaan Dada, tetapi terus bertanya. Ya. Dada mengangguk. Saya seorang pelukis minyak, dan saya cukup pandai melukis, kata Wu Hai percaya diri sambil mengelus kumisnya. Maaf, apa hubungannya ini dengan Bos Yuan? Dada menatap Bos Yuan yang sedang memasak dengan serius, lalu menatap Wu Hai yang tampak sedang pamer, dan bertanya tanpa berkata-kata. Anak muda zaman sekarang memang sudah tidak sabar. Aku belum selesai bicara. Wu Hai memelototi Dada. Kamu juga belum tua, kata Dada jujur. Gadis kecil itu penglihatannya bagus, tapi tolong dengarkan aku dulu. Wu Hai sangat gembira mendengarnya, tetapi dia tidak melupakan hal penting itu. Baiklah, katamu. Dada mendengarkan berbagai diskusi dalam kelompok itu, lalu memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan pria berkumis di depannya. Selain pelukisnya sendiri, hal terpenting dalam melukis cat minyak adalah cat minyak, kertas gambar, dan kuas. Wu Hai menjelaskan secara singkat pengetahuan dasar melukis cat minyak. Kuas yang bagus susah banget dicari. Pena dari pavilion Yuan Bao cocok untuk melukis tinta lanskap. Untungnya, tempat pena dari Xie Detang sangat bagus, tapi ujung pena dari Hong Detang yang terbaik. Nah, menurutmu yang mana yang lebih bagus untukku? Tanya Wu Hai setelah selesai bicara. Gampang. Pakai saja tempat pena Xie Detang dan ujung pena Hong Detang, kata Dada tanpa berpikir. Kau benar. Bahkan kau sendiri tahu bahwa kau harus mengejar yang terbaik. Jadi, mengapa Bos Yuan tidak boleh melakukan hal yang sama? Wu Hai mengangkat bahu dan berkata dengan malas. Tapi, Dada sedikit tidak yakin dan ingin berkata lebih banyak. Tak ada kata tapi. Seorang pelukis mengejar seni tertinggi, jadi kebutuhannya akan pena dan bahkan kertas sangatlah tinggi. Terlebih lagi, bagi seorang koki yang menganggap memasak sebagai seni, rasanya tak masuk akal meminta orang lain menggunakan alat yang kualitasnya rendah padahal Anda punya alat yang bagus. Wu Hai kembali serius saat mengatakan ini. Dada menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Mengejar kesempurnaan adalah etika profesional paling dasar seorang seniman, dan ini juga berlaku bagi Bos Yuan, lanjut Wu Hai. Maafkan aku, Dada berdiri di samping, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata kepada Yuan Ming. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi,
kata Yuan Ming sambil membawa makanan dan berkata dengan sangat tenang. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Dada tersenyum. Ya, dia mengerti. Seorang koki, seseorang yang mendambakan kesempurnaan dan begitu serius dalam memasak, tentu saja akan mengejar cita rasa yang lebih baik. Tidak ada gunanya menggunakan koki yang buruk untuk berpura-pura. Karena kita bisa melakukan yang terbaik, kita tidak akan pernah ceroboh. Inilah Yuan Ming yang dipahami Dada. Saat mereka berjalan keluar pintu, Dada tiba-tiba berkata ke headset, sepertinya upaya anti pemalsuan kita gagal kali ini. Dia mengatakan hal ini dengan sangat terus terang, tanpa sedikit pun rasa penyesalan, melainkan dengan sedikit rasa bahagia. Sama seperti Dada sendiri, dia ingin melakukan yang terbaik setiap kali melakukan siaran langsung, dan dia membeli lensa Olympus yang paling jernih. Tetapi tujuannya memang adalah lensa yang paling aristokrat, Carl Zeiss dari Jerman. Hanya karena efek dan presentasi lensanya yang terbaik, Dada tidak pernah berpikir untuk memotret langsung dengan ponsel. Jadi Dada memahami kegigihan Yuan Ming dan menghormatinya. Dada pergi, tetapi diskusi dimulai di toko. Wuhai, kapan kamu jadi begitu mudah disenangkan sampai-sampai kamu bisa diusir dengan penasier datang? Ling Hong bertanya kepada Wuhai dengan tatapan jenaka. Aku selalu sebaik ini, kata Wuhai puas, sambil mengelus kumisnya. Haha, kalau begitu siapa yang melempar kuas senilai 18.000 yuan terakhir kali? Kata Ling Hong dengan nada yang membuat gigi orang gatal dan meminta untuk dipukuli. Bukan aku, kata Wuhai dengan serius. Jangan terburu-buru soal kuas. Tidakkah menurutmu gadis itu menarik? Mata indah Su Mu yang seindah bunga persik penuh gosip. Benar sekali, aku sudah bertanya pada Bos Yuan sejak tadi. Beberapa pengunjung restoran pun ikut bergosip. Menurutku, mungkin ada sesuatu yang mencurigakan, kata pengunjung lain sambil bercanda. Dari sudut pandang perempuan, mungkin dia pikir masakan Bos Yuan enak, dan ya, kau tahu maksudku. Man-Man juga tampak bergosip. Kau terlalu banyak berpikir, kata Yuan Ming serius sambil mengerutkan kening. Lagi pula, dengan kemampuan pendengarannya, dia benar-benar dapat mendengar Dada berbisik sepanjang waktu. Dia jelas seorang penyiar langsung, itulah mengapa saya sangat penasaran. Tapi Bos Yuan, begini, kami semua sangat khawatir dengan urusanmu seumur hidup. Bagaimana menurutmu? Su Mu bertanya pada Yuan You, yang sedikit leluasa. Aku tidak terlalu menontonnya. Yuan Ming ingin mengangkat bahu, tetapi demi citranya, dia menahan keinginan itu. Sama seperti menahan keinginan untuk membunuh Wuhai selanjutnya. Sebenarnya, aku punya ide, kata Wuhai tiba-tiba, seolah-olah sebuah bola lampu menyala di kepalanya. Ide apa? Tanya Man-Man kooperatif. Man-Man, uangmu jatuh. Wuhai tidak menjawab, tapi tiba-tiba menunjuk ke belakang Man-Man dan berkata. Hah? Begitukah? Man-Man menoleh ke belakang. Memang ada 10 yuan tergeletak di tanah yang halus dan bersih. Man-Man mengambilnya tanpa berpikir. Ya, kau menjatuhkannya, kata Wuhai dengan tegas ketika Man-Man mengambilnya. Terima kasih. Man-Man mengucapkan terima kasih seperti biasa. Lihat, beginilah Bos Yuan. Melihat Man-Man mengambil uang itu, Wuhai berkata kepada Yuan Ming dengan penuh semangat. Namun, Ling Hong dan Su Mu yang baru saja melihat pemandangan ini tampak seperti tidak mengenalnya. Bos Yuan, kalau kamu bilang ke cewek kalau uangnya jatuh, dia pasti akan mengambilnya lagi. Kalau kamu suka sama cewek, tinggal bilang ke dia kalau pacarmu juga jatuh. Nanti kamu bisa dapetin dia, kata Wuhai riang. Tampaknya ide ini sangat cerdik. Dan tentu saja dia berpikir begitu dengan ekspresi puas di wajahnya. Benar, Wuhai melempar uang itu ke tanah saat Man-Man lengah, lalu menipunya untuk mengambilnya, hanya untuk memberitahu Yuan Ming. Dia benar-benar berusaha keras. Kepercayaan diri macam apa yang dibutuhkan seseorang yang sudah melajang selama 30 tahun untuk mengajari Bos Yuan cara mengejar gadis? Ling Hong tak kuasa menahan tawa. Aku akan menyiapkan makanan. Wajah Yuan Ming tegang dan pikirannya tak karuan. Wuhai diejek oleh Ling Hong dan Su Mu secara bergantian. Tentu saja, Man-Man yang tertipu itu dengan senang hati mengangkat 10 yuan dan memberitahu Wuhai bahwa ide ini sama sekali tidak ilmiah. Yuan Ming sedang menyiapkan makanan dengan serius dan tidak ikut mengobrol. Tetapi suasana di toko tetap harmonis dan penuh kegembiraan. Yuan Ming baru sempat memikirkannya setelah makan siang selesai. Meskipun kata-kata Wuhai terdengar agak lucu pada awalnya, setelah direnungkan dengan saksama, kata-kata itu terasa masuk akal. Mungkin, aku harus menambahkan kalau pacarmu memasak makanan lezat? Yuan Ming mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan serius. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum kemunculan sistem itu mengganggu fantasi Yuan Ming. Sistem menampilkan pesan selamat kepada tuan rumah karena menerima hadiah Chef Ashart. Apa-apaan ini? Apa sistemmu rusak? Tanya Yuan Ming bingung. Sistem menampilkan pesan hadiah tersedia. Jika seseorang menunjukkan kebaikan tanpa alasan, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Apa konspirasimu? Sistem?
Tanya Yuan Ming waspada. Lagi pula, setiap kali sistem memberi hadiah mendadak, selalu dibarengi dengan jurang yang besar. Dari sistem tersebut, Yuan Ming sangat memahami pepatah tidak ada makan siang gratis di dunia. Dan bahkan jika kue jatuh, pasti akan mengenai seseorang. Sistem menampilkan pesan hadiah tersedia bagi yang menyelesaikan angsa panggang dengan cepat. Benarkah? Terakhir kali, aku diberitahu bahwa aku menyelesaikan misi dengan baik dan diberi hadiah angsa panggang. Lalu misi peningkatannya menjadi beberapa kali lebih sulit, kata Yuan Ming terus terang dengan mata ikan yang mati dan ekspresi tidak percaya. Sistemnya begini. Kalau dapat hadiah roti kukus, jam operasionalnya harus dikurangi. Kalau dapat angpau dengan susah payah, harus bayar pajak. Kalau dapat hadiah kenaikan jabatan, hadiahnya berupa daftar buku setebal kamus yang harus dibaca sampai tuntas. Angsa panggang di depan meningkatkan kesulitan tugas, dan ada terlalu banyak perbuatan seperti itu untuk disebutkan. Namun, kali ini Yuan Ming benar-benar berbuat salah pada sistem, dan hadiah ini juga terkait dengan Chef Zhan. Meskipun sistem tidak menentukan waktu persiapan asli untuk hidangan angsa panggang, ada persyaratan tak terlihat, yaitu menyelesaikannya sesegera mungkin. Seorang koki harus selalu belajar dari hidangan yang disajikan. Berkat Chef Zhan, Yuan Ming menunjukkan ketekunan yang luar biasa dan berhasil menguasai hidangan tersebut. Meskipun aku membayar harganya dengan merendam tanganku. Adapun Chef Zhan, dia masih memiliki keputusan akhir di dapur E Jin Xuan. Chef Zhan, angsa panggang ini semakin lezat. Kemampuan memasakmu sungguh hebat. Presiden Qin menyipitkan mata dan menikmati angsa panggang yang lezat itu. Yah, masih ada sedikit yang kurang. Chef Zhan tidak tahu apa yang salah dan hanya mengatakannya dengan tenang. Chef Zhan memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada dirinya sendiri. Keahliannya sungguh luar biasa, dan bahkan semakin meningkat. Anda benar-benar jenius dalam memanggang angsa. Puji Presiden Qin sambil tersenyum. Aku tidak pantas mendapatkannya, kata Chef Zhan dingin dan tidak terlihat senang. Tentu saja aku tidak pantas. Angsa ini agak berminyak sebelumnya, tapi sekarang aku bisa memakannya tanpa bosan. Aku sudah makan beberapa potong. Meskipun Presiden Qin tidak mengerti apa yang membuat Chef Zhan marah, dia tetap memujinya dengan serius. HMPH, makannya santai aja. Aku mau ke dapur. Wajah kurus Chef Zhan sama sekali tidak tersenyum. Lalu dia pergi setelah mengatakan itu. Oke, hati-hati. Besok ada pesta angsa panggang, jangan lupa. Tuan Qin tidak marah. Ia melahap sesuap angsa dengan gembira dan memberikan instruksi yang serius. Aku tahu, aku tidak akan lupa. Chef Zhan tidak berbalik, tetapi menjawab langsung. Senang rasanya punya tuntutan tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, semakin tinggi pula harga yang akan saya berikan. Begitu Chef Zhan pergi, Presiden Qin bergumam samar-samar. Seperti biasa, Chef Zhan kembali ke dapur dan memarahi ketiga orang yang sedang menonton angsa panggang. Lalu kembali ke dapur kecilnya untuk mempelajari angsa panggang. Akhirnya mereka pergi. Yang paling gemuk di antara ketiganya menghela napas lega. Apa-apaan ini? Aku tidak pernah bicara apa-apa setiap kali dimarahi di telepon, kata pria parubaya yang sering menelepon itu dengan nada tidak puas, memutar matanya. Menurutmu apa yang terjadi pada Chef Zhan? Dia seperti kerasukan dan hampir menghancurkan tungku panggang angsa tua itu. Biasanya dia sendiri yang membersihkannya. Pria kurus di antara ketiganya tampak berpikir. Ya, sekarang mereka semua terkunci di dapur kecil membuat angsa. Dan mereka masih bergumam tentang bagaimana mereka akan membuat angsa seumur hidup mereka dan tidak akan pernah rugi. Yang lebih gemuk juga memandang orang bertubuh sedang di tengah dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu kenapa dia menatapku, tapi kurasa dia mungkin terkena serangan bos Yuan itu. Pria di tengah berbisik ragu. Mungkin saja, tapi sekarang daging angsa Chef Zhan semakin enak. Si gemuk mendesah. Entahlah, aku tak tahu apakah menjadi gila itu baik atau buruk, tapi emosiku makin menjadi-jadi. Pria kurus itu merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayanya. Yuan Ming tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ia masih mengkhawatirkan imbalan sistem. Ya, Yuan Ming bahkan belum mengkliknya. Bagaimana kalau Anda tidak bisa menolak dan malah tertipu? Ini ide Yuan Ming. Namun, akan lebih membingungkan lagi jika Yuan Ming tidak mengkliknya. Karena hadiah emas berkedip di sana. Rasanya aku akan mengecewakan diriku sendiri jika tidak mengekliknya. Jadi kenapa tidak mengekliknya dan melihatnya? Yuan Ming menatap hadiah itu dalam benaknya dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tap-tap-tap Yuan Ming berjalan mengelilingi toko kecil itu dan tiba-tiba melihat udang besar yang hidup dan sehat di pemandangan dinding udang ceri. Dia masih hidup. Yuan Ming menatap udang besar yang menonjol di antara udang-udang indah yang menyerupai kelopak. Karena kamu masih hidup, kamu bisa melihat pahalanya, kata Yuan Ming dengan sangat wajar. Tujuannya adalah untuk melihat hasilnya. Chef Eshart selesaikan angsa panggang yang lezat terlebih dahulu. Chef Eshart reward resep untuk dasar hot pot yang pedas. Setiap kali saya melihat penjelasan seperti itu, mata saya terasa sakit. Sistem, gaya Anda jelas salah.
Yuan Ming menutupi dahinya dan berkata tanpa daya. Tapi hotpot pedas adalah hadiah yang bagus. Yuan Ming menatap tetesan air hujan yang mengambang di luar. Ya, tepat ketika Yuan Ming sedang berjuang, tiba-tiba gerimis turun. Tidak deras, hanya gerimis, disertai angin dingin yang lembut, dan terasa sedikit dingin. Namun, Yuan Ming tidak khawatir pengunjung restoran akan basah, karena jalan kecil mereka memiliki koridor, disitulah Yuan Ming meletakkan rak-rak dan pengunjung dapat berdiri. Setelah memperhatikan hujan di luar pintu, Yuan Ming tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada yang salah dengan hadiah ini. Sistem, hotpot pedas yang kamu beri hadiah itu cuma ada resep bahan dasarnya? Tanya Yuan Ming penasaran. Sistem menampilkan kata-kata ya. Bagaimana dengan lauk pauknya? Yuan Ming berpikir, meskipun ada banyak lauk pauk di toko, jumlahnya tidak banyak. Sistem menampilkan pesan tidak ada lauk pauk saat ini. Kalau begitu, kita hanya bisa pakai yang ada di toko, kata Yuan Ming tanpa daya sambil mengangkat bahu. Sistem menampilkan pesan bahan-bahan di toko ini tidak cocok untuk lauk pauk hotpot. Apa maksudmu? Yuan Ming bertanya dengan waspada. Sistem menampilkan kata-kata siapa yang memberitahu tuan rumah bahwa hotpot harus memiliki lauk? Apa yang kau katakan sangat masuk akal sampai aku tak bisa berkata-kata. Yuan Ming terdiam cukup lama sebelum berbicara. Tapi apa gunanya menjual hotpot tanpa menjual lauk pauk? Kurasa hadiahmu selalu tak terduga. Yuan Ming jelas menggertakkan giginya saat mengatakannya. Namun, sistem tidak merespons. Terima hadiahnya. Yuan Ming menghela napas dan akhirnya menerima hadiahnya. Yuan Ming masih berpikir sangat jernih bahwa memiliki sesuatu jauh lebih baik daripada tidak memiliki apapun. Tetes, tetes, tetes gerimis di luar pintu terus turun. Kuah sup ini kelihatannya enak sekali. Aku juga akan memakannya untuk camilan tengah malam. Setelah menerima resep hotpot pedas, Yuan Ming menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh minat. Buk buk buk. Yuan Ming melangkah keluar dari toko. Dengan bunyi mendesing, embusan angin dingin bertiup mendekat. Cukup dingin. Yuan Ming mengenakan kemeja tengah di balik hanfunya dan tanpa pakaian dalam termal. Lagi pula, memakai terlalu banyak pakaian akan membuatnya sulit bergerak. Dan yang paling penting, tokonya sangat hangat, seperti musim semi. Bahkan beberapa bunga di rak masih memiliki kuncup. Xiao Yuan, jangan keluar untuk mengukir hari ini. Dingin sekali. Bos Tong melihat Yuan Ming keluar dan langsung menjulurkan kepalanya untuk berkata. Baiklah, jangan khawatir, jaga dirimu baik-baik, kata Yuan Ming sambil mengangguk dan khawatir. Saya akan segera menutup toko. Saya tidak berani bersaing dengan kalian, anak muda, kata Bos Tong sambil tersenyum. Baiklah, kamu harus tidur lebih awal, kata Yuan Ming sambil tersenyum tipis. Aku tahu. Bos Tong mengangguk, lalu berbalik dan masuk. Jalan kecil itu sekarang sepi. Awalnya, toko-toko di jalan ini tutup atau dipindahkan, tetapi kemunculan toko Yuan Ming mengubahnya menjadi tempat yang makmur dan ramai. Sekarang, tidak ada seorang pun di jalan ini, tetapi setiap toko tetap buka, menunggu pelanggan. Namun, terdapat banyak pelanggan terutama pada jam makan, sehingga pemilik yang tidak mengelola restoran harus mengubah jam makan mereka. Tujuan dari pengaturan waktu adalah untuk melakukan lebih banyak bisnis. Lagi pula, toko Yuan Ming sekarang memiliki sistem antrean. Jadi mereka yang berada di belakang antrean bisa dengan mudah pergi dan melihat-lihat. Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Yuan? Tanya Tuan Wang dengan santai sambil berjalan melewati toko Yuan Ming dengan sedikit pincang, sambil memegang payung hitam besar. Lihatlah cuacanya, kata Yuan Ming serius. Cuacanya memang buruk, tapi tidak akan memengaruhi bisnismu, jadi jangan khawatir, kata Bos Wang sambil tertawa serius. Mau kemana? Yuan Ming tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Saya akan membeli roti kukus di depan dan membuat daging goreng garam dengan roti itu hari ini, kata Bos Wang sambil tersenyum. Meskipun Bos Wang berbicara dengan dialek Chengdu yang asli, ia suka makan bakpao. Yuan Ming tahu ini dan mengangguk. Kalau begitu, silakan saja, hati-hati di jalan, kata Yuan Ming sopan. Ya. Bos Wang mengangguk dan melangkah maju. Patah, patah. Bos Wang maju 2 langkah lalu berhenti. Ia berbalik dan bertanya dengan senyum ramah dan tegas di wajahnya yang tembam, Bos Yuan, apakah pipa pembuangan Anda baik-baik saja? Kalau butuh sesuatu, datanglah ke saya. Saya tahu keahlian Paman Wang, dan itu masih sangat berguna sampai sekarang, kata Yuan Ming segera mengiyakan. Bagus. Bos Wang sangat senang dengan pujian itu sehingga dia dengan senang hati pergi sambil membawa payungnya. Saat Bos Wang pergi, jalanan kembali sunyi, hanya terdengar suara rintik hujan. Yuan Ming tiba-tiba merasa geli dan bergumam dalam hati. Haruskah aku membacakan puisi atau semacamnya di hari hujan? Hujan di Tianjie selembut mentega. Tunggu, wuhai si bocah itu sepertinya ada di lantai 2. Lupakan saja. Yuan Ming hanya mengucapkan satu kalimat sambil menggelengkan kepala, dan langsung teringat wuhai yang tinggal di seberang, dan langsung berhenti bicara. Yuan Ming,
yang sesekali ingin memuaskan dirinya dengan hal-hal lucu, membayangkan dirinya sebagai dewa laki-laki dan menahan diri. Ia langsung kembali ke toko dan mulai merebus kuah hotpot untuk persiapan kebaktian malam. Hari segera malam, dan Yo Jia adalah orang pertama yang memasuki toko seperti biasa. His, dingin sekali, gumam Yo Jia sambil meniup lembut tangannya. Ada handuk hangat di dekat pintu, silakan pakai. Sisanya untuk pengunjung, kata Yuan Ming tanpa mengangkat kepalanya. Baiklah, terima kasih, bos, kata Yo Jia sambil tertawa keras setelah mendengar ini. Silakan. Yuan Ming mengangguk. Yo Jia melangkah maju 2 langkah. Di tempat biasanya makanan diletakkan, kini terdapat keranjang anyaman besar berisi handuk putih yang mengepul. Di bawah keranjang terdapat bantalan insulasi yang mengepulkan uap putih dan tampak sangat hangat. Bosnya baik sekali. Yo Jia mengambil sapu tangan dengan suhu yang sesuai dan menyekat tangannya dengan hati-hati. Merasa sangat senang. Sapu tangan ini awalnya dibeli oleh Yuan Ming sendiri untuk menyeka air dari pengunjung restoran saat hujan. Tentu saja, petinju yang makan nasi goreng juga menggunakan handuk putih bersih dan lembut tersebut untuk menyeka darah. Sambil menyeka tangannya, Yo Jia seperti biasa melihat menu. Sejak terakhir kali ada hidangan baru, kebiasaan ini terus menyertai Yo Jia dan Shen Min. Bos, apakah Anda meluncurkan hotpot? Tanya Yo Jia dengan heran. Ya. Yuan Ming mengangguk. Bagus sekali, tapi apa arti kata-kata di atas? Yo Jia awalnya senang, tetapi kemudian dia agak bingung ketika melihat kata-kata kecil itu. Artinya persis seperti yang tertulis, kata Yuan Ming dengan tenang. Oh, baiklah. Yo Jia tampak mengerti, tetapi tidak bertanya lagi. Yuan Ming tidak mau menjelaskan. Lagi pula, ia sendiri sangat sedih dengan sistem yang berubah-ubah seperti itu. Yo Jia memperhatikan harga dengan saksama, lalu memeriksa jam operasional, menghampiri dan berteriak agar makanan segera dimulai, lalu kembali ke restoran untuk membagikan handuk kepada para pengunjung. Ini handuk hangat yang disediakan bos. Silakan bersihkan tangan atau wajahmu, kata Yo Jia sambil memegang keranjang berat itu dan tersenyum kepada setiap pengunjung yang datang. Oh, kau memang kompas kecil yang berwajah dingin namun berhati hangat. Wu Hai mengambil handuk dan menyekanya sambil menggoda. Apa itu? Tanya Yuan Ming bingung. Tentu saja itu nama panggilanmu, jawab Wu Hai biasa saja. Apakah kamu memilihnya? Yuan Ming bertanya dengan sangat serius. Tentu saja tidak, kata Wu Hai tanpa beban psikologis apapun. Nalurinya mengatakan bahwa mengakuinya tidak akan menghasilkan hasil yang baik, jadi Wu Hai menolak mengakuinya tanpa keraguan. Oh? Yuan Ming diam-diam dan tanpa terasa meletakkan pisau dapur tingkat dewa di tangannya. Kami punya hidangan baru, hotpot, yang tersedia hari ini, kata Yo Jia tiba-tiba kepada Wu Hai setelah membagikan handuk. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, namun karena masalah tersebut, mungkin hanya Wu Hai dan anak buahnya yang akan mencobanya. Ya ampun, pedas sekali, ya? Coba satu. Aku sudah lama ingin makan hotpot buatan Bos Yuan, kata Wu Hai langsung kepada Yo Jia. Dia bahkan tidak repot-repot menggoda Yuan Ming. Hal ini wajar bagi Wu Hai, yang memang menyukai makanan pedas. Tuan Wu, silakan lihat menunya dulu, kata Yo Jia antusias. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan harga Bos Yuan, kata Wu Hai acuh tak acuh. Tidak, kamu akan tahu saat kamu melihatnya, tegas Yo Jia. Apakah ada pertanyaan lain? Wu Hai menoleh dengan bingung. Saya tercengang. Hidangan barumu adalah hotpot? Wu Hai menunjuk menu dan bertanya tanpa berkata-kata. Ya, itulah sebabnya saya meminta Anda untuk melihatnya, Tuan Wu. Yo Jia tersenyum polos. Ini pasti dipelajari dari Yuan Ming. Bos Yuan. Wu Hai meraung pada Yuan Yo dengan penuh energi. Ya, aku mendengarnya. Yuan Ming mengangguk dengan sangat tenang. Kalau saja situasinya tidak salah, Yuan Ming pasti ingin meniru orang-orang di film dan mengupil sebelum menjawab. Berpikir itu akan sangat keren. Bukankah kamu menawarkan hotpot pedas? Kenapa di bawahnya tertulis tidak ada sayuran? Hanya bagian bawah panci? Apa maksudnya? Wu Hai menunjuk menu dan berkata dengan nada tidak puas. Artinya persis seperti yang tertulis, jawab Yuan Ming dengan serius. Tidak ada makanan di hotpot pedas ini. Bos Yuan, kau bercanda? Wu Hai sangat marah. Lagi pula, dia suka makanan pedas dan tentu saja dia suka hotpot pedas. Tapi apa gunanya makan hotpot tanpa sayuran? Ini cuma candaan saja. Siapa bilang hotpot harus ada sayurannya? Tanya Yuan Ming dengan nada yang sangat alami dan tenang. Wu Hai langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Yuan Ming yang dipelajari dari sistem. Pergi dan pesan makanan. Yuan Ming langsung merasa rileks dan berkata kepada Yo Jia yang berdiri di sampingnya. Kamu yakin tidak ada makanan? Wu Hai mengucapkan kata tidak ada makanan sambil menggertakkan gigi. Tidak sekarang. Yuan Ming mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku mau kuah hotpot pedas. Wu Hai menarik kumisnya dengan bingung dan berkata kepada Yuan Ming dengan nada kesal. Sesuai aturan,
Kalian boleh memesan hidangan apa saja. Tapi karena ini hanya dasar pancinya, kalian tidak perlu menghabiskan semuanya. Tapi kalau kalian memesannya hanya untuk melihatnya dan tidak memakannya, atau hanya menggigitnya saja, itu akan dianggap mubazir, Yuan Ming mengingatkan dengan serius. Aku tahu. Itu tidak penting bagimu. Aku akan tetap makan, kata Wu Hai dengan nada benci. Yah, melanggar aturan akan membuatmu masuk daftar hitam orang-orang yang tidak ingin kau ajak berinteraksi. Yuan Ming sangat serius ketika berbicara tentang daftar hitam itu, tanpa sedikit pun candaan. Aku tahu. Wu Hai mengangguk. Ketika Yuan Ming mengatakan ini, suaranya terdengar tenang dan hampir semua pengunjung restoran mendengarnya. Tetapi dia seharusnya mengatakan ini pada Su Mu dan Ling Hong. Lagi pula, kedua orang ini mampu menyia-nyiakannya. Lagi pula, harga hotpot ini memang tidak murah. Basis panci panas pedas 3688 porsi. Ini adalah harga pada menu baru Yuan Ming, jadi Yuan Ming secara khusus mengatakan bahwa itu tidak boleh disia-siakan. Tapi ini bukan makanan. Saat makan hotpot, kita tidak bisa meminta orang lain untuk menghabiskan supnya. Tetapi jika mereka memesannya dan tidak memakannya, itu pasti akan sia-sia. Oleh karena itu, Yuan Ming tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Itulah sebabnya Yuan Ming memberikan penjelasannya. Benarkah? Kamu menyediakan bahan dasarnya, tapi tidak untuk kuah supnya. Bos Yuan, kenapa tidak kau biarkan aku saja yang mengambilnya? Tanya Wu Hai agak enggan. Maaf, kami tidak membawa pulang makanan kami, kata Yuan Ming sambil menyeringai dan serius. Lupakan saja, kamu buat supnya saja. Wu Hai melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia ingin sendiri. Yuan Ming berbalik untuk menyiapkan makanan, dan para pengunjung restoran mulai mendiskusikannya. Menurutmu apa maksud Bos Yuan? Kenapa cuma ada satu kuah sup? Tanya pengunjung restoran di sebelahnya dengan rasa ingin tahu. Benar, hotpot ini mahal sekali. Pengunjung lain memesan daging sapi lalu mengeluh tentang hotpot itu. Benar. Belum ada hidangan, tapi aku ingin mencoba sup buatan Bos Yuan. Pelayan itu hanya mengiyakan, lalu langsung teringat keahlian memasak Yuan Ming dan berkata dengan enggan. Kenapa tidak minta bantuan Wu Hai? Mungkin bisa, saran pelayan restoran itu dengan licik. Aku tidak mau pergi. Sudah cukup dia tidak datang untuk mencuri makanan kita. Pengunjung restoran ini jelas sudah lama dan sangat menyadari sifat Wu Hai yang suka melindungi makanan. Benar? Tapi aku masih penasaran kenapa Bos Yuan tidak menyediakan hidangan apapun agar kita bisa berkumpul dan makan bersama. Pelayan itu melihat menu lalu ke Yuan Ming, wajahnya penuh kebingungan. HMPH, apalagi? Dia pasti menderita gangguan obsesif-kompulsif dan tidak bisa menemukan makanan yang memuaskan. Wu Hai mengelus jenggotnya dan berkata kepada Yuan Ming dengan nada sinis. Itu sangat mungkin. Kini para pengunjung restoran mengangguk serempak. Anda dapat membayangkan betapa terkenalnya gangguan obsesif-kompulsif Yuan Ming. Tapi, Wu Hai, bagaimana kalau kamu pesan sup hotpot saja? Pengunjung restoran itu berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Minumlah, kata Wu Hai acuh tak acuh. Haha, lumayan enak. Semoga tidak terlalu pedas. Para pengunjung restoran merasa perut Wu Hai sangat sehat. Tunggu, aku yang mendapatkannya. Wu Hai tiba-tiba berteriak. Hal itu benar-benar membuat takut pengunjung restoran di sebelahnya. Ada apa? Tanya pengunjung restoran pada Wu Hai. Hehe. Beginilah cara makan sup hotpot. Wu Hai sangat bangga. Kau pikir ini bisa menghentikanku makan hotpot? Naif sekali. Wu Hai tersenyum, matanya penuh kebanggaan. Metode apa? Pengunjung restoran di sebelahnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Nanti juga kau tahu. Youjia, beri aku semangkuk nasi putih. Wu Hai tampak misterius dan menolak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia kembali memesan kepada Youjia yang berdiri di sampingnya. Baiklah. Tunggu sebentar. Youjia setuju dan memesan daging. Apakah itu nasi yang direndam dalam sup? Pengunjung restoran itu tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan heran. Ya, pasti lezat. Wu Hai mengelus kumisnya dengan bangga, dengan ekspresi yakin di wajahnya. Orang lain mungkin tak berani berkomentar, tapi Bos Yuan memang enak. Pengunjung itu mengangguk setuju. Tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang rasa hotpot ini. Dia berbalik dan menatap rekannya yang datang bersamanya. Jangan dipikirkan. Dengan harga segini, sekalian saja aku pesan sepiring siku babi dongpo yang sudah lama kuinginkan. Lupakan soal sup dan nasi. Rekan kerja itu langsung menolak. Oke. Para pengunjung restoran di tepi Wu Hai mengangguk tak berdaya. Antara daging dan sup, dia memilih daging dan akan membicarakan sup nanti. Tak lama kemudian, Youjia datang membawa nampan berisi panci panas dan nasi putih di atasnya. Tuan Wu, makanan Anda sudah datang, kata Youjia setelah menyajikannya. Baiklah, terima kasih. Wu Hai mengangguk dan menatap panci panas di depannya dengan saksama kali ini. Ukuran panci panas di depan saya mirip dengan panci panas kecil di restoran,
tetapi lapisan bawahnya sedikit lebih tebal, dan mungkin ada api arang di dalamnya. Kuah merah cerah di atasnya menggulung ke atas dan ke bawah, seperti gelombang merah, sungguh indah. Panci ini juga berbeda dari panci baja tahan karat. Ini adalah panci kaserol terbaik yang dapat menahan panas. Kaserolnya berwarna ungu tua, hampir hitam, dan dasar supnya berwarna merah cerah. Saat berputar, panas dan aroma muncul. His, baunya pedas sekali. Mata Wu Hai berbinar, dia sangat menyukai baunya. Rasa pedasnya bagaikan seorang gadis cantik yang garang dan mendominasi, yang menyatakan cintanya, terlepas dari suka atau tidak. Rasanya sangat pedas dan lugas. Setelah menikmati hot pot, Bos Yuan, beri aku saringan. Aku tidak makan rempah-rempah, teriak Wu Hai keras. Kalau pakai sendok, nggak perlu saringan. Nanti juga ngerti sendiri setelah makan, kata Yuan Ming langsung. Sepertinya ada lebih banyak kejutan. Wu Hai tersenyum sekarang. Mencium aroma makanan lezat seperti itu saja sudah membuat seseorang bahagia. Ditambah lagi kenikmatan luar biasa yang dihadirkan oleh persyaratan ketat Yuan Ming untuk para pengunjung, kebahagiaan Wu Hai pun terbayar. Haha, sup hotpot pedas dengan nasi akhirnya siap. Wu Hai tampak bersemangat dan mengambil sendok untuk menyiapkan sup. Kamu mau merendam nasi dalam sup hotpot? Tanya pengunjung di sebelahnya dengan tidak percaya. Ya, bukankah ini ide yang cemerlang? Kata Wu Hai dengan bangga. Saya sudah melihat banyak orang makan nasi yang direndam teh, nasi yang direndam kuah, dan nasi yang direndam sup sayur. Tapi ini pertama kalinya saya makan nasi yang direndam sup hotpot, seru pengunjung itu terkejut. Saya langsung berhasil pada percobaan pertama, makanya saya bilang itu ide saya. Wu Hai pun dengan senang hati menanggapi pujian tersebut. Orang-orang di sini macam-macam. Apa kamu benar-benar tidak takut pedas? Tanya seorang pengunjung di tepi Wu Hai penasaran, sambil memandangi sup pedas berwarna merah menyala itu. Tentu saja, aku menantikan rasa ini, kata Wu Hai dengan bangga. Kamu tidak akan takut krisan layu kalau makan seperti ini. Para pengunjung di tepi Wu Hai berusaha menahan diri, tetapi tidak berhasil. Haha, aku juga orang yang sama seperti Tuan Wang Zengqi, kata Wu Hai bangga sambil mengelus kumisnya. Apa maksudmu? Tanya pengunjung restoran dengan bingung. Wang Zengqi, Tuan Wang itu pecinta kuliner. Pepatahnya yang terkenal adalah dia tidak akan makan kain lep jika berbulu, dia tidak akan makan bangku jika berkaki, dia tidak akan makan mayat jika dagingnya besar, dan dia tidak akan makan lalat jika dagingnya kecil. Rekan kerja di sebelah restoran itu tahu lebih banyak tentang hal itu dan menjelaskannya dengan sadar. Ya, benar. Wu Hai mengangguk bangga. Benar-benar pecinta kuliner, kata pengunjung restoran itu tanpa bisa berkata apa-apa. Wu Hai mengangguk setuju, lalu mulai mencampur nasi dengan sup hotpot pedas. Sendok-sendok sup merah pedas dituangkan langsung ke dalam mangkuk. Nasi putih yang terbuat dari beras ini secara alami merupakan beras persembahan terbaik. Butiran berasnya jernih dan memiliki aroma yang tahan lama. Nasi terlihat sangat berkilau di dalam mangkuk porselen putih kecil. Itu adalah minyak beras yang dihasilkan dari proses memasak. Kini, setelah disiram dengan kuah merah pedas, nasinya menjadi lebih indah dan berkilau. Kuah sup hotpot pedas berwarna merah mengilap dituangkan ke atas nasi putih, sehingga menghasilkan perbedaan warna yang mencolok, tampak cerah dan menggugah selera. Tentu saja, ini ide Wu Hai. Pengunjung lain mengira rasanya pasti sangat pedas. Lagi pula, tidak banyak orang yang menggunakan kuah sup hotpot pedas untuk merendam nasi. Setelah merendam nasi dalam sup hotpot, Wu Hai makan dengan sendok. Ia mengambil sendok dan langsung menyendok sesendok ke dalam mulutnya. His, pedas sekali. Wu Hai tak kuasa menahan diri untuk berkata begitu ia memasukkan bubur nasi ke dalam mulutnya. Sup hotpot yang pedas mewarnai nasi menjadi merah, dan rasa pedasnya langsung terasa di mulut. Seperti sepotong karbon merah membara yang dimasukkan ke dalam mulut, membuat Wu Hai terkesiap. Namun, ini hanya terjadi sesaat. Rasa pedasnya ditelan perlahan saat Wu Hai mengunyahnya. Lalu aroma nasi tercium, sementara rasa pedasnya mengalir melalui kerongkongan ke lambung. Rasa pedasnya membuat Anda berkeringat, tetapi kemudian rasa manis dan harum nasi yang unik menyelimuti Anda, membuat Anda merasa nyaman di sekujur tubuh. Hebat! Wu Hai menelan sesuap nasi dan tak dapat menahan diri untuk berkata dengan keras. Wu Hai menyendok lagi sesendok dan memasukkannya ke dalam mulut. Kali ini ada sedikit perbedaan. Saat rasa pedasnya muncul, ada juga rasa mati rasa yang merangsang lidahnya, membuat indera perasaannya sedikit tumpul. Pada saat inilah rasa pedas tiba-tiba menyerbu mulut Anda, dan aroma nasi selalu menjadi yang terakhir muncul sebagai protagonis. Ya, sup hotpot pedas tidak menghilangkan rasa nasi, tetapi malah menjadikan nasi putih sebagai protagonis. Nampaknya rangsangan pedas sebelumnya hanya untuk menonjolkan aroma dan rasa manis nasi. Nasinya benar-benar enak, kata Wu Hai dengan penuh emosi. Bagaimana? Tanya pengunjung di sebelahnya penasaran sambil memperhatikan Wu Hai menghabiskan semangkuk bubur nasi dalam sekejap. Enak sekali. Wu Hai mengambil sapu tangannya di atas meja dan menyeka keringat di wajahnya.
lalu berkata dengan serius. Benarkah itu enak? Lelaki itu benar-benar bingung. Menurutnya, apa saja yang ada di dalam sup hotpot? Segala macam rempah, rempah-rempah, bahkan biji cabai dan merica yang menyebalkan. Bukankah akan sia-sia nasi putih buatan Bos Yuan direndam dalam nasi seperti ini? Tentu saja. Kalau kamu bantu aku pesan semangkuk nasi lagi, aku akan kasih tahu alasannya, kata Wu Hai sambil menatap sup pedas di panci kecil itu dan berkata dengan wajar. Kalian memanfaatkan ini. Semuanya akan berakhir jika Bos Yuan tahu. Para pengunjung restoran di tepi pantai Wu Hai langsung menolak. Benar. Kalau Wu Hai tidak selesai makan, dialah yang akan masuk daftar hitam. Meskipun dia tidak bisa sering ke sini, tetap saja perlu sesekali datang untuk makan. Tidak, aku pasti akan menghabiskannya. Semangkuk nasi Bos Yuan hanya sedikit, jangan khawatir. Demi mendapatkan makanan, Wu Hai mulai menepuk dadanya dan berjanji. Lagi pula, sup pedas di depannya terus-menerus menggugah selera makannya. Jadi dia harus berhati-hati saat berbicara. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan air liurnya. Namun, pengunjung tentu mengira Wu Hai pedas, karena tanpa sadar mereka akan mengeluarkan air liur untuk mengurangi rasa pedasnya. Saya cuma mau tanya, enak enggak, ya? Pelayan restoran itu hendak menolak ketika rekan kerjanya di sebelahnya menghentikannya. Ia berbalik dan menatap rekan kerjanya dengan bingung. Tidak mau coba? Coba saja. Ucap rekan kerjanya dengan sangat bijaksana, tetapi matanya tertuju pada panci sup di depan Wu Hai. Bukannya aku tidak setuju, tapi kau harus memberiku sedikit sup ini. Pria itu langsung mengerti dan berkata kepada Wu Hai sambil tersenyum. Anak muda zaman sekarang memang rakus. Wu Hai segera memindahkan panci kecil di depannya dengan waspada. Terserah kau saja. Pria itu mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu menggigit nasi gorengnya dengan ekspresi gembira. Wu Hai menatap kuah sup pedas itu dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu menatap Yuan Ming yang tanpa acuh tak acuh, dan hampir berkata langsung bahwa semua ini salah Yuan Ming. Biasanya, Yuan Ming akan mengabaikan tatapan seperti itu. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, dia berbalik dan bertanya. Nah, sekarang kamu mengerti bahwa kamu tidak membutuhkan saringan? Saya mengerti, tapi bagaimana Anda melakukannya? Tanya Wu Hai dengan tulus. Sangat sederhana, ini rahasia sang koki. Setelah mengatakan ini, Yuan Ming berbalik dan menatap Wu Hai dengan serius. Kau bercanda? Tanya Wu Hai dengan nada tidak puas sambil menunjuk Yuan Ming. Tidak. Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Haha. Jawaban Wu Hai sederhana dan lugas. Sebenarnya, sup ini rasanya agak berbeda setiap kali dimakan. Yuan Ming berpikir sejenak dan menunjuk panci sup yang mengepul di depan Wu Hai. Ini benar-benar perubahan topik yang mendadak. Aku tidak akan memberinya nilai 0. Wu Hai menatap panci sup, lalu menatap tetangganya yang sedang makan nasi goreng telur dengan serius, dan berkata kepada Yuan Ming dengan nada tidak puas. Itulah kenyataannya, kata Yuan Ming serius dengan wajah tegas. Hei, beri aku nasi. Nanti aku beri sesendok sup, sesendok saja, mau atau tidak. Wu Hai mencium aroma sup, lalu berkata kepada pengunjung yang duduk di sebelahnya dengan raut wajah bingung. Tidak masalah. Para pengunjung di meja sebelah langsung menjawab dengan senyuman. Sungguh rakus. Rasa sakit hati Wu Hai hampir tergambar jelas di wajahnya. Meskipun sup pedas dalam panci kecil ini dapat merendam 3 mangkuk nasi, Wu Hai tetap merasakan sakitnya seolah-olah dagingnya sedang dipotong. Rutinitas, toko penuh dengan rutinitas. Jia-jia, aku mau semangkuk nasi putih yang dibuat dengan nasi. Ketika pengunjung yang duduk di sebelahnya melihat Wu Hai setuju, ia langsung memesan makanan. Oke, totalnya 98 yuan, kata Yao Jia sambil mengangguk. Uangnya sudah ditransfer, kata pelayan restoran itu sambil tersenyum, sambil menunjuk ponselnya. Silakan tunggu, saya akan segera ke sana, kata Yao Jia sambil tersenyum setelah memastikan penerimaan. Baiklah, tidak masalah. Pengunjung restoran itu mengangguk. Yao Jia tersenyum, lalu pergi dan berbalik untuk memesan. Adapun uang Wu Hai, tentu saja ditransfer ke para pengunjung restoran. Pelayan itu menatap Wu Hai dan berkata, saya sudah memesannya. Bolehkah saya minta sesendok? Tentu saja, tapi kamu harus menggunakan sendokmu sendiri, kata Wu Hai dengan tenang. Seperti orang yang tadi diam-diam membandingkan ukuran sendoknya dengan sendok orang lain, dan ternyata sendoknya lebih besar. Pengunjung yang duduk di sebelah saya sedang makan nasi goreng telur, jadi dia juga menggunakan sendok. Sendok saya lebih kecil dari sendok Anda, jadi lebih adil menggunakannya, kata pengunjung restoran yang duduk di sebelah saya dengan ekspresi licik di wajahnya. Benarkah? Sambil berbicara, Wu Hai mengambil sendoknya dan memasukkannya ke dalam mulut tanpa ragu, lalu menjilatinya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kau tahu kan, orang-orang akan kehilangan pendengaran seiring bertambahnya usia. Wu Hai mengelus kumisnya dan menatap pengunjung restoran yang duduk di sebelahnya dengan wajah polos. Tidak apa-apa.
Pengunjung restoran itu terdiam beberapa saat, lalu berbicara setelah jeda yang lama. Oh, aku senang kamu baik-baik saja. Aku melihat ada minyak di sendok, jadi aku menjilatnya. Kamu masih mau pakai? Tanya Wu Hai dengan tatapan yang sangat jahat. Haha, sendok yang diberikan Bos Yuan bisa berminyak. Pelayan itu tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Benar, mungkin aku salah lihat. Tolong sajikan supnya segera. Kalau tidak, rasanya akan terpengaruh kalau dingin, kata Wu Hai dengan sangat murah hati dan terus terang. Terima kasih banyak atas pengingatmu. Pelayan yang duduk di sebelahnya tak berdaya menghadapi Wu Hai dan hanya bisa berkata sambil menggertakkan gigi. Sama-sama. Wu Hai mengelus kumisnya dan memasang senyum ramahnya. Lalu, pengunjung restoran itu berhenti berbicara, hanya mengambil sesendok penuh, dan dengan hati-hati menuangkannya ke atas nasi goreng telur. Ya, saya belajar ini dari Wu Hai. Karena bisa digunakan untuk merendam beras putih, seharusnya bisa juga membuat nasi goreng dengan telur. Supnya terlalu sedikit, jadi saya hanya bisa mencampurnya. Sekarang kamu bisa mencobanya, kata rekan kerja restoran itu sambil tersenyum nakal. Benar juga, orang ini terlalu pelit, kata pelayan restoran itu dengan sengaja. Wu Hai, di sisi lain, kecanduan makan nasi instan dan tidak bisa menahan diri, sama sekali mengabaikan keluhan orang lain. Haha, makanlah cepat, aku hampir menghabiskan punyaku. Rekan kerjanya tak kuasa menahan tawa dan mendesak. Ya, pengunjung restoran itu mengangguk, lalu menyendok nasi goreng campur dan langsung melahapnya dalam sekali suap. Nasi goreng telur Yuan Ming terlihat sama dengan nasi goreng emas di The Cooking Master Ba, yang telah menarik beberapa gadis 2D untuk datang dan makan. Lagi pula, dia punya muka dingin, banyak aturan, dan jago masak makanan super lezat, yang mana itu semua cuma settingan yang ada di komik. Jadi ketika kuah sup pedas berwarna merah terang dituangkan ke atas nasi goreng keemasan, warnanya saling melengkapi dengan sempurna. Pertemuan dua warna yang kuat tidak hanya tidak saling menghancurkan tetapi juga meningkatkan warna masing-masing. Warna ini sungguh sedap dipandang, kata pengunjung restoran itu dengan penuh emosi, lalu melahapnya dalam sekali suap. Tak perlu banyak bicara soal rasa nasi goreng telur. Cairan telur yang lembut membungkus nasi dengan kelembutan dan kekentalan yang pas. Rasa sempurna keduanya langsung terasa saat Anda menyantapnya. Sekarang ada satu rasa lagi, yaitu pedas. Telur bisa dibilang bahan yang paling cocok. Baik dipadukan dengan tauge yang kaya rasa musim semi, bawang putih yang menyegarkan, atau daun bawang dengan aroma khas, semuanya dapat menghasilkan kelezatannya masing-masing. Mereka semua dapat menciptakan rasa yang lezat, telur adalah salah satunya. Hal yang sama berlaku saat mengonsumsi makanan pedas. His, pedas. Seru pengunjung restoran saat ia menggigitnya, seperti sedang menyantap Wu Hai. Namun setelah beberapa saat, dia menutup mulutnya dan mulai mengunyah. Rasanya sungguh luar biasa. Nasi goreng telur yang lezat dibalut dengan kuah-kuah yang pedas, membuat nasi goreng telur yang awalnya ringan dan lezat langsung terasa kuat. Rasanya sungguh lezat, desis pengunjung restoran itu. Rasa pedasnya melengkapi rasa nasi goreng telur itu sendiri dengan sempurna, dan rasa kebasnya berfungsi sebagai rasa akhir, merangsang lidah dari waktu ke waktu, memungkinkan lidah merasakan rasa yang berbeda. Baunya sama mempesona seperti bola kembang api. Hanya dalam 2 suap, sesendok sup pedas dengan nasi habis dilahap. Pengunjung restoran itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menoleh bertanya, sudah berapa tahun kita bekerja sama? 3 tahun? Untuk apa? Rekan kerjanya tampak waspada. Apakah orang ini akan meminjam uang? Pesankan makanan lain untuknya nanti. Aku juga ingin makan sup pedas, kata pelayan restoran itu terus terang. Saya pikir itu masalah besar, tapi ternyata saya takut, kata rekan kerjanya dengan tenang. Asalkan kau setuju. Pengunjung restoran itu mengangguk, lalu berbalik menatap Wu Hai. Mau makan lagi? Kurasa sup ini bisa dipakai untuk semangkuk lagi, tanya pengunjung restoran itu dengan sangat wajar. Tentu saja, kata Wu Hai puas sambil meletakkan mangkuknya dan mengiyakan. Rekan saya bisa membantu memesan, syaratnya sama. Nada bicara pelayan restoran itu sangat antusias, seolah-olah dia adalah seorang teman yang antusias. Tidak perlu, aku rasa nasi goreng telurmu juga enak. Wu Hai menolak dan meminta You Jia membawakan semangkuk nasi goreng telur. Saya bertanya, apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan seperti ini? Pelayan itu memandang panci sup Wu Hai dan bertanya dengan enggan. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Wu Hai sambil tersenyum. Restoran itu ramai dengan aktivitas, dan pengunjung lainnya tentu saja menikmati diri mereka sendiri sambil menonton pertunjukan dan mencicipi makanan lezat. Tidak ada barbeque atau anggur malam ini, kata Yuan Ming sambil berdiri di ambang pintu yang kosong, memandangi sup mie. Ya, hari ini hujan. Setelah malam itu, para pelanggan di toko pergi satu persatu. Yuan Ming tidak berencana mengadakan barbeque malam ini, jadi hanya Yuan Ming yang tersisa di pintu. Nian Tang bersembunyi di bawah koridor dan tidak menanggapi kata-kata Yuan Ming. Aku mau makan hotpot malam ini.
Kamu mau ikut? Tanya Yuan Ming sambil melihat kuah mie. Tetes, tetes. Yang terdengar hanya suara hujan di luar pintu, tidak ada yang lain. Seperti biasa, sup mie masih tidak bereaksi. Kamu makan makananku dan minum minumanku, tapi kamu tidak bertingkah manis di depanku. Kurasa kamu anjing yang tidak berguna. Yuan Ming jarang mengeluh tentang sup mie itu. Kudengar anjing tidak bisa makan makanan pedas. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi sebaiknya kamu tidak memakannya. Yuan Ming tiba-tiba teringat hal ini dan mengurungkan niat untuk memesan sup itu untuk dimakan bersama. Huala Yuan Ming menutup pintu, berbalik dan pergi ke dapur untuk menyiapkan hotpot untuk makan malam. Yuan Ming makan hotpot sendirian untuk makan malam, dan dia merasa restoran itu sepi untuk beberapa saat. Pada malam harinya, Yuan Ming secara alami mencuci, menyiapkan, dan memotong semua hidangan di restoran dengan mewah, lalu merebus semuanya. Hotpot ini terasa campur aduk dan mengenyangkan. Kali ini, Yuan Ming tidak terlalu mempermasalahkan rasa dan hanya mengikuti arus. Saat sarapan cuaca agak dingin, jadi Yuan Ming membuat bubuk akar teratai panas. Wah, nikmat sekali kalau kita bisa makan bubuk akar teratai dengan makanan dari luar. Si pengunjung restoran mendesah sambil menyeruput bubuk akar teratai. Bos Yuan tidak akan mengusirmu. Pengunjung di sebelahnya menyesap bubuk akar teratai yang menyegarkan dan sedikit manis itu dengan nyaman sebelum berbicara. Kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya. Pelayan itu memalingkan muka dan mengabaikan pria itu, sambil menyeruput bubuk akar teratai dengan saksama. Ada banyak penjual sarapan di depan toko Yuan Ming. Mereka yang lapar dan tidak kebagian tempat duduk biasanya hanya makan apapun yang bisa mereka dapatkan. Tetapi hanya sedikit yang mencampur makanan Yuan Ming dengan makanan dari luar. Bahkan saat makan roti dengan susu kedelai, saya selalu minum susu kedelai terlebih dahulu dan kemudian berkonsentrasi mencicipi roti buatan Yuan Ming. Tak ada ruginya tanpa perbandingan. Ini bukan lelucon di toko Yuan Ming. Waktu sarapan sesingkat biasanya. Yuan Ming duduk di pintu sambil mengukir bunga lobak, baik hijau maupun merah. Tak lama kemudian, rak-rak penuh, dan tibalah waktunya makan siang. Seperti biasa, saat Yao Jia mengumumkan waktu mulai, para pengunjung pun berdatangan. Ling Hong juga datang hari ini, tentu saja, untuk hidangan baru. Bos Yuan, saya rasa Anda sangat tidak baik. Anda bahkan tidak mempromosikan hidangan baru Anda di Weibo, kata Ling Hong dengan nada tidak puas begitu ia memasuki pintu. Haha, bilang spesifik? Kulihat berat badanmu tidak naik akhir-akhir ini. Sebelum Yuan Ming sempat berkata apa-apa, Wu Hai, yang selalu suka berdebat dengan Ling Hong, angkat bicara. Tentu saja tidak. Aku punya otot perut. Kamu, pelukis yang seharian duduk, harus hati-hati supaya tidak lemas. Ling Hong mengelus rambutnya dan berkata dengan santai. Lalu kenapa kau begitu tidak tahu malu? Wu Hai mendengus dingin. Itu karena aku tampan. Ling Hong menyentuh dagunya dengan ekspresi narsis. Haha. Wu Hai menatap Ling Hong dengan ekspresi mengejek. Bahkan Yuan Ming yang berdiri di samping mengerutkan kening. Apa kau bercanda? Tidak ada orang di toko ini yang lebih tampan darinya. Yah, begitulah pikir Yuan Ming. Pergi sana, aku cuma nanya soal masakan baru. Kalau kamu sudah makan, jangan ikut campur. Ling Hong melambaikan tangannya, mengabaikan ejekan Wu Hai. Saya tidak punya kebiasaan publisitas, kata Yuan Ming alami dan tulus. Bos Yuan masih saja rendah hati. Salah satu pengunjung yang tersisa yang mendengarnya langsung berkata demikian. Benar. Aku kenal Bos Yuan karena orang lain bercerita tentangnya. Seseorang di seberang langsung menimpali. Saya belum pernah melihat Bos Yuan beriklan. Pengunjung restoran itu mengangguk setuju. Ya, saya bisa tampil di acara TV itu karena stasiun TV itu terus-menerus mengganggu saya. Inilah gadis yang tertarik dengan acara TV itu. Bos Yuan memang pria yang sangat terampil dan rendah hati. Persis seperti master yang hidup menyendiri di kota dalam novel-novel bela diri, kata pengunjung restoran itu singkat. Hanya dengan cara ini kita bisa menikmatinya sekarang. Kalau tidak, akan terlalu banyak orang dan kita mungkin harus mengantre selama setahun sebelum bisa menikmatinya. Beberapa pengunjung langsung mengangguk setuju. Yuan Ming, yang bermata dan bertelinga tajam, tentu saja mendengar kata-kata ini dan sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh. Kurasa orang ini hanya malas, gumam Ling Hong dengan nada tidak puas setelah mendengar ini. Yuan Ming memandang Ling Hong. Tidak, bagaimana bisa makan hotpot tanpa sayuran? Ling Hong langsung menyangkalnya dan kemudian bertanya tentang hotpot pedas. Makanlah apapun yang kau mau, kata Yuan Ming serius. Pak Ovan, kamu pantas makan nasi sup hotpot. Seorang pengunjung langsung teringat Wu Hai dan menyarankan dengan lantang. Rendaman beras? Ling Hong tampak terkejut. Ya, kelihatannya lezat. Orang yang memberi saran ini adalah seorang gadis, dan ketika melihat Ling Hong menatapnya, dia mengangguk penuh semangat. Gadis, idemu sangat berbahaya, kata Ling Hong serius. Bukan, begitulah cara kakakmu makan, kata gadis itu dengan bingung.
Ternyata kau. Lihat betapa buruknya pengaruhmu pada gadis ini. Apa kau bisa merendam nasi dalam sup hotpot? Ling Hong menoleh dan menatap Wu Hai dengan wajah sedih, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Apakah kamu keberatan? Wu Hai duduk dan mengelus kumisnya, bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja, jangan biarkan kebiasaan makanmu yang aneh menyesatkan orang lain, kata Ling Hong dengan tegas. Panci panas sebaiknya memiliki lauk pauk, seperti daging sapi, daging kambing, dan daging babi, imbuh Ling Hong. Kalau begitu, minta saja pada Yuan Ming. Wu Hai memberi isyarat mengundang. Aku akan mencoba cara lain. Ling Hong tersenyum misterius. Haha. Wu Hai masih menatap Ling Hong dengan ekspresi mengejek. Buk-buk Ling Hong melangkah maju 2 kali, menatap Yuan Ming sambil tersenyum, dan hendak berbicara. Harus kuakui, Ling Hong terlihat cukup tampan hari ini. Meskipun cuaca di luar cukup dingin, ia tetap mengenakan setelan linen dengan kemeja putih salju di dalamnya, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah. Ia tampak cerah dan tampan, dan kita tidak merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Adapun Yuan Ming, ia masih mengenakan hanfu bermotif teratai. Berkat keahliannya yang luar biasa, Yuan Ming baru-baru ini mengenakan hanfu putih bulan. Rambut pendeknya yang rapi dan bersih tersembunyi di balik topi cendekiawannya, lengan bajunya yang ramping dan menyegarkan, dan ikat pinggangnya diikat erat. Ia tampak tegap dan percaya diri. Meskipun wajahnya tidak setampan Ling Hong, penampilannya yang serius tetap sangat menarik bagi para gadis. Setidaknya, gadis yang baru saja berbicara di toko itu telah lama menatap Yuan Ming tanpa berkedip. Kita bicarakan baik-baik, kata Yuan Ming dengan nada waspada sambil mengerutkan kening dan menatap Ling Hong dengan tatapan jahat. Kudengar ada orang di pinggiran kota yang menanam lobak yang sangat enak. Ling Hong menatap Yuan Ming dengan serius. Lalu, Yuan Ming terdiam sesaat. Senyumnya begitu jahat hanya untuk membicarakan lobak. Kulihat kau mengukir banyak bunga lobak di luar hari ini. Kau pasti sudah menghabiskan semua lobakmu. Senyum Ling Hong kini semakin licik, seperti rubah. Kamu mau memberiku lobak? Kata Yuan Ming dengan wajar. Hei, kenapa kau tidak bermain sesuai aturan? Ling Hong memegang dahinya tanpa berkata apa-apa. Tidak. Yuan Ming menatap Ling Hong dengan bingung. Aku bisa membawamu ke tempat lobak yang sangat enak, kau bisa pergi dan melihatnya. Ling Hong akhirnya menyatakan tujuannya. Baiklah, saya ada waktu di sore hari. Maaf merepotkan. Yuan Ming berpikir selama 3 detik, lalu berkata dengan sopan. Sama-sama. Aku mungkin akan merepotkanmu lagi nanti. Ling Hong melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ya. Yuan Ming mengangguk. Ayo mulai menerima pesanan sekarang, kata You Jia sebagai pengingat. Baiklah, silakan pesan makananmu. Yuan Ming masih memasang wajah serius saat berbicara. Ling Hong kembali ke tempat duduknya dengan senyum puas dan bersiap untuk memesan. Ketika Wu Hai berbicara. Apa yang sedang kau rencanakan? Wu Hai terdengar penasaran, tetapi ekspresinya tidak terlihat. Kau akan tahu saat waktunya tiba, kata Ling Hong dengan percaya diri. Lagi pula, kau jelas tidak punya niat baik, kata Wu Hai dengan nada tegas. Ling Hong menyeringai jahat, tentu saja dia tidak punya niat baik. Ling Hong sangat senang dengan makan siangnya hari ini karena ia telah menyelesaikan masalah dengan Yuan Ming. Ia bahkan mengabaikan provokasi Wu Hai dan dengan senang hati menangani beberapa urusan di ponselnya. Kemudian dia berdiri di toko menunggu Yuan Ming pulang kerja. Dia masih terlihat sangat sabar. Tahukah kamu, selain menunggu Yuan Ming membuka pintu untuk makan malam, aku belum pernah melihatnya sesabar ini. Sepertinya memang ada konspirasi, kata Wu Hai sambil menatap Ling Hong dan mendecakkan lidahnya. Ling Hong mendengus dan tidak menjawab. Semua orang dipersilakan kembali malam ini. Jam makan siang sudah berakhir, ujar Yuan Ming menandai berakhirnya jam makan siang. Para pengunjung meninggalkan restoran dalam kelompok 3 atau 4 orang. Mereka sudah terbiasa dengan aturan Yuan Ming yang selalu buka dan tutup tepat waktu, jadi mereka pun menuruti dan pergi. Namun hari ini, teknisi Cheng yang selalu pergi diam-diam, tidak pergi. Ayo pergi. Bos Yuan, ayo pergi. Ling Hong segera melangkah maju dan berkata begitu melihat semua orang pergi. Tunggu sebentar, aku perlu mandi. Yuan Ming menunjuk pakaian yang dikenakannya. Tahukah kamu, semenjak menjadi seorang koki, dan menjadi koki dewa pria kelas atas, Yuan Ming semakin memperhatikan penampilannya. Wajib mengenakan 3 set pakaian setiap hari. 1 di pagi hari, 1 di siang hari, dan 1 di malam hari. Namun, hanya sedikit orang yang memperhatikan hal ini karena Yuan Ming memiliki 3 set hanfu untuk setiap motif. Yuan Ming dengan sempurna menggambarkan pepatah bahwa jika Anda punya uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, alasan berganti pakaian sangat sederhana. Meskipun tidak ada asap yang dihasilkan di dapur oleh sistem, demi menjaga kualitas makanan, Yuan Ming akan berganti pakaian setiap kali jam operasional berakhir. Baiklah, silakan. Ling Hong melambaikan tangannya,
tampak tidak sabar. Oke. Yuan Ming mengangguk dan hendak pergi ketika dia dihentikan oleh teknisi Cheng. Tuan Yuan, bagaimana kalau aku menemanimu berbelanja? Wajah tembam teknisi Cheng penuh senyum. Ling Hong membawaku ke sana, kau bisa bertanya padanya. Yuan Ming langsung mengerti maksud teknisi Cheng, tetapi tetap mengatakannya kepada teknisi Cheng. Tujuan teknisi Cheng tentu saja untuk melihat bagaimana Yuan Ming memetik lobak, dan belajar sebanyak yang ia bisa. Aku tidak peduli, tapi kau saja yang menyetir. Ling Hong mengangkat bahu, tidak peduli. Terima kasih, Tuan Yuan. Jangan khawatir, Tuan Ling, saya akan menyetir sendiri tentunya. Teknisi Cheng pertama-tama berterima kasih kepada Yuan Ming, lalu berterima kasih kepada Ling Hong. Kau benar-benar tidak menghormati Yuan Wei. Jelas aku yang menyetujuinya, tapi kau malah berterima kasih pada Yuan Wei duluan. Ling Hong tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Yuan Ming tentu saja berpura-pura tidak mendengar, sementara teknisi Cheng masih memiliki senyum ramah di wajah tembamnya. Tunggu sebentar, aku akan segera turun, kata Yuan Ming sambil berbalik dan naik ke atas. Yuan Ming, yang terbiasa mandi cepat setelah lari pagi, hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mandi, berganti pakaian, dan turun ke bawah. Yuan Ming mengira ia akan berbelanja, jadi ia berpakaian santai. Ia mengenakan sweater hitam tipis di balik jaket windbreaker coklat, celana jin biru tua, dan sepatu kasual coklat muda. Ia tampak segar dan natural. Ayo pergi, Kompas, kata Ling Hong begitu melihat Yuan Ming. Maaf membuat kalian menunggu lama. Yuan Ming mengangguk, bergegas keluar, dan mengunci pintu. Buk buk buk, langkah kaki ketiga orang itu terdengar cukup teratur, dan tak lama kemudian mereka tiba di tempat parkir. Mereka semua parkir di persimpangan. Tidak ada tempat parkir khusus di Yuan Ming. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.